Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Akhawatil muslimat al-karimat, afanillah wa iyyakum. Saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang masih ahkam takhtassu bil mu'minat fin nikah, hukum-hukum tentang suami istri dalam berumah tangga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembicaraan menanyakan persetujuan wanita dalam pernikahannya. Sekarang kita membaca bab yang baru, Ishtiratul wali fi tazwijil mar'ah, yang artinya disyaratkannya wali dalam pernikahan seorang wanita. Disyaratkannya wali dalam pernikahan seorang wanita. Yang dimaksud dengan hal ini adalah bahwa seorang perempuan apabila ingin menikah maka harus ada walinya. Ya, seorang perempuan jika ingin menikah harus ada walinya. Dan wali yang dimaksud adalah man lahu wilayatu tasarruf fil mal wa nafsi jami'an, seorang yang memiliki kewenangan untuk mengatur dalam harta dan jiwa secara bersamaan. Itu yang dimaksud dengan wali pernikahan. Dan hukum wali dalam pernikahan perempuan adalah wajib. Tidak sah pernikahan tanpa wali perempuan. Dan ini adalah pendapat jumhur. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu penulis berkata, Fadilat Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, laisa ma'na i'ta'il mar'a haqqa ikhtiyari az-zawj al-munasib laha itlaqul anan laha fi an tatazawwaj ma sya'at. Yang artinya pengertian di atas bukan berarti wanita diberi hak memilih suami yang sesuai baginya dengan bebas dilepaskannya pengendaliannya terhadapnya dalam memilih suami sekehendaknya. Maksudnya adalah bahwa seorang perempuan meskipun tidak boleh dinikahkan tanpa izin perempuan tersebut, bukan berarti si perempuan ini boleh menikah sekehendaknya. Nah, itu maksudnya. Walau kana fi dzalika dararun ala aqaribiha wa usratiha. Walaupun hal itu akan memudaratkan saudara-saudara dan keluarganya. Ya, maksudnya adalah kalau seandainya seorang perempuan mau menikah, maka dia dimintai izin. Kalau seandainya diizinkan maka dinikahkan. Tapi bukan berarti kemudian dia seenaknya untuk menikah dengan siapa saja
tanpa ada walinya, yang akan menyebabkan kemudaratan bagi saudara-saudaranya atau keluarganya. Gitu ya. Wa innama hiya marbutatun biwaliyin yushrifu ala ikhtiyariha wa yurshiduha fi amriha. Hanya saja ia tetap harus memiliki ikatan dengan seorang walinya yang akan memberikan kehormatan dalam memilih suami dan membimbingnya dalam urusannya. Wa yatawalla aqdu tazwijiha fala ta'qidu li nafsiha, dan wali tersebut akan memberikan perwalian dalam pernikahannya, maka wanita tidak dapat melaksanakan akad nikah untuk dirinya sendiri. Wanita tidak dapat melaksanakan akad nikah untuk dirinya sendiri. Fa in aqadat li nafsiha fa aqduha batilun. Apabila wanita mengadakan akad nikah untuk dirinya sendiri, maka pernikahannya batal. Ya, maka pernikahannya batal atau tidak sah. Nah, lima fis sunan min hadithi Aisyah radhiyallahu anha ayyuma imra'atin nakahat nafsaha bighairi idzni waliha fanikahuha batil al hadits. Qala at-Tirmidzi haditsun hasan wa fis sunani al-arba'i la nikaha illa biwali. Yang artinya berdasarkan riwayat dalam kitab sunan. Kitab sunan maksudnya adalah Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi. Kenapa dinamakan kitab sunan? Karena di dalamnya hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Di dalamnya hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, makanya disebut dengan kitab sunan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah di sini adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita mana saja yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batil. Pernikahannya adalah batil. Artinya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya terjadi juga pernikahan seorang perempuan tanpa wali, maka itu berarti pernikahannya tidak sah. Kalau berhubungan, berarti dia berhubungan dalam zina. Ya, kalau berhubungan badan berarti berhubungan dalam zina. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikahnya batal, dan itu diulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Maka nikahnya batal. Sekali lagi saya katakan, kalau yang dimaksud dengan nikahnya batal berarti itu maksudnya adalah pernikahannya tidak sah. Ya, pernikahannya tidak sah. Kalau sudah berhubungan, maka pada saat itu padahal belum dapat izin dari walinya, maka si perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan mahar sesuai dengan hubungan tersebut. Ya, kalau seandainya sudah berhubungan badan di dalam pernikahan tanpa wali, maka perempuan berhak untuk mendapatkan mahar sempurna karena sudah terjadi hubungan badan. Karena sudah terjadi hubungan badan. Taib. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah terjadi pernikahan dengan tanpa wali, maka wajib dipisah. Ya, wajib dipisah antara laki-laki dan perempuan tersebut yang sudah menikah tanpa wali tadi. Ya.
Nah, itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kalau sudah dipisah gimana Ustaz? Kalau ingin benar-benar memang mau nikah, ya pakai wali. Akhirnya bisa. Akhirnya nanti dia bisa menikah. Gitu ya, Bu. Kemudian At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Maksudnya adalah hadis ini dapat dijadikan sandaran di dalam beragama. Hasan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tidak terlalu kuat dalam hafalannya, tetapi hadisnya tetap diterima. Dan dalam sunan, maksudnya apa tadi Bu? Sunan Abi Daud, sunan apa lagi Bu? Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kenapa disebut kitab sunan? Apa tadi Bu? Karena di dalamnya terdapat hadis-hadis tentang hukum-hukum fikih, ya. Nah, saya harus menjelaskan ini karena dikhawatirkan nanti Sunan Bonang lagi, atau Sunan Kalijaga lagi. Ya, bukan, tetapi sunan di sini maksudnya adalah Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kenapa disebut sunan? Karena di dalam hadis itu, di dalam kitab itu mengumpulkan hadis-hadis tentang sunnah, tentang hukum-hukum fikih. Ya. Kemudian penulis mengatakan dalal hadisan wa ma jaa bima'nahuma annahu la yasihhu nikahu illa biwali. Dua hadis di atas dan juga hadis-hadis yang senada menunjukkan bahwa tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Li'anna al-asla fi nafyi nafyus sihhah. Karena asal dalam penafian larangan pada hadis tersebut adalah ketidaksahan pernikahan tersebut. Karena hadisnya berbunyi la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Nah, tidak ada ini penafian. Penafian menunjukkan kepada ketidaksahan. Ya, penafian menunjukkan kepada ketidaksahan pernikahan tersebut. Kemudian penulis mengatakan wa qala Tirmidzi al-amal alaihi inda ahli al-ilm minhum Umar wa Ali wa Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa ghairuhum radhiyallahu anhum. Imam Tirmidzi berkata pengamalan hadis ini menurut ahli ilmu disepakati oleh Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhum dan selain mereka, ya, selain mereka. Wa hakadha ruya an fuqaha'it tabi'in annahum qalu la nikaha illa biwali wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Dan demikian pula diriwayatkan oleh para ahli fikih dari generasi tabi'i. Ahli fikih generasi tabi'i itu adalah ahli fikih yang belajar kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, yang belajar kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Ahli fikih generasi tabi'i, di antaranya adalah Sa'id ibn Musayyab, Urwah bin Az-Zubair Al-Awwam, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Kharijah bin Zaid bin Thabit, Sulaiman bin Yasar. Nah, ini adalah ahli fikih di generasi tabi'i. Kemudian di sana ada juga Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, cucunya Umar bin Khattab. Kemudian Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Ini adalah anaknya Abdurrahman bin Auf. Kemudian Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Ini adalah anaknya Ali bin Abi Talib. Qabisah bin Dhu'aib bin Amr al-Khuzai, Abdul Malik bin Marwan,
Dan masih banyak sekali kalangan-kalangan tabi'i yang ahli fikih, baik itu di kota Madinah, kota Mekah, kota Yaman, negeri Syam, Mesir, Kufah, dan lain-lainnya. Banyak sekali, ya, Baghdad, Khurasan, Iran, kemudian juga Basrah dan lain-lainnya. Nah, itu semua mereka mengatakan bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Nah, itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan dalil dari ayat-ayat Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 232. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna. Jika kalian mentalak para istri lalu mereka habis masa iddahnya, maka jangan kalian larang mereka untuk menikah dengan suami-suami mereka. Nah, ketika ayat menunjukkan bahwa jangan larang para perempuan untuk menikah, ini menunjukkan bahwa tidak boleh menikah kecuali dengan wali, karena harus ada yang mengurusnya. Kalau seandainya tidak ada wali, maka tidak bermanfaat ayat ini. Fala ta'dhuluhunna, jangan larang. Kalau seandainya boleh menikah perempuan tanpa wali, maka tidak perlu Allah mengucapkan jangan larang, karena dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Kemudian, ahibati fillah, akhawatil muslimat al-karimat, selanjutnya kita masuk kepada tema yang lain. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa syarat menjadi wali? Ya, apa syarat menjadi wali? Yang pertama adalah berakal. Nah, ini tidak disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya, saya tambahkan, yaitu berakal. Kemudian yang kedua, sudah baligh. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, seorang yang adil. Adil di sini maksudnya adalah kepribadiannya bukan ahli maksiat. Ya, adil di sini maksudnya adalah kepribadiannya bukan ahli maksiat. Adil dia, bukan terkenal dengan kemaksiatan. Ya, bukan terkenal dengan kemaksiatan. Itu syarat menjadi wali yang keberapa, Bu? Yang keberapa? Yang keempat. Kemudian selanjutnya yang kelima, syarat menjadi wali adalah ar-rushd. Ar-rushd itu artinya dewasa. Ya, dewasa. Ini syarat menjadi wali. Yang kelima harus dewasa, bukan anak kecil. Yang keenam, laki-laki. Tidak boleh wali perempuan adalah seorang perempuan. Dan ini mazhab jumhur ulama, yaitu bahwa wali harus laki-laki. Ya, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 232, fala ta'dhuluhunna, janganlah kalian melarang anak-anak perempuan kalian untuk menikah. Nah, di situ Allah memakai redaksi kata laki-laki, kata ganti laki-laki. Ya, jadi yang berhak menjadi wali adalah para lelaki, perempuan tidak berhak jadi wali. Kemudian yang ketujuh, sama agamanya. Maksudnya sama agama, yaitu walinya harus muslim. Walinya harus muslim. Kalau seandainya
wanita muslimah, harus muslim. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Lelaki beriman dan perempuan beriman, sebagian mereka kepada sebagian yang lain adalah menjadi wali. Ya, menjadi wali. Orang kafir tidak berhak untuk menjadi wali bagi wanita muslimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 141, "Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabilan." Allah tidak akan pernah menjadikan untuk orang-orang kafir berkuasa atas orang-orang beriman. Ya. Kemudian bagaimana kalau wanitanya selain muslimah? Lelakinya muslim, wanitanya selain muslimah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh wanitanya selain muslimah, walinya muslim, enggak boleh. Harus walinya orang kafir juga. Ya. Kalau perempuannya itu adalah wanita ahlul kitab, misalkan Yahudi atau Nasrani, maka walinya adalah lelaki kafir juga. Lelaki kafir juga, yaitu bapaknya kah, pamannya kah, atau yang semisalnya. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 73, walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang kafir menjadi wali kepada sebagian dari mereka. Nah, baik, permasalahan yang ketiga, kalau murtad, perempuannya murtad, maka bagaimana walinya? Atau maksud saya, ada orang murtad, laki-laki murtad, berhak nggak dia jadi wali? Maka jawabannya adalah si murtad tidak berhak untuk menjadi wali bagi wanita muslimah. Tidak berhak juga menjadi wali bagi wanita kafirah. Tidak berhak juga menjadi wali bagi wanita murtad yang semisal dengannya. Nah, nggak boleh, ya. Jadi orang murtad, laki-laki murtad tidak berhak menjadi wali. Ya, karena tadi orang-orang beriman, lelaki dan perempuan menjadi wali satu dengan yang lainnya. Ya, dan Allah tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin atas orang-orang muslim. Syarat yang ke-8 adalah menjadi wali dalam pernikahan, yaitu walinya itu terlepas ataupun keluar dari yang halal, tidak dalam keadaan berihram. Dia tidak dalam keadaan apa, Bu? Berihram. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, la yankihul muhrimu wa la yunkah wa la yakhtub. Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh melamar. Maka ini tidak boleh, syarat yang ke-8 menjadi wali adalah halal dari berihram, halal dari berihram. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari musliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana urutan perwalian di dalam agama Islam? Siapa saja yang paling berhak untuk menjadi wali dalam agama Islam? Yang pertama, permasalahannya adalah perwalian kekerabatan lebih didahulukan. Kemudian setelah itu baru perwalian perwalian perbudakan, ya. Perwalian kekerabatan lebih didahulukan dibandingkan perwalian perbudakan. Kemudian yang kedua,
siapa saja wali-wali dari kekerabatan. Wali-wali dari kekerabatan adalah berdasarkan yang paling dekat, kemudian selanjutnya. Yang paling dekat, kemudian selanjutnya. Nah, siapa itu? Yang pertama bapak. Kemudian yang kedua saudara laki-laki. Yang ketiga keponakan laki-laki. Yang keempat paman. Yang kelima anak paman laki-laki, sepupu laki-laki. Ya. Dan ini semua didahulukan yang kandung daripada yang saudara sebapak. Yang kandung lebih didahulukan daripada saudara sebapak. Kemudian setelah itu baru keponakan laki-laki kandung lebih didahulukan daripada keponakan laki-laki yang sebapak. Baru setelah itu paman kandung. Ya, paman kandung. Maksudnya paman kandung itu adalah saudara bapak sekandung laki-laki. Lebih didahulukan dibandingkan paman sebapak. Paman sebapak. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu kakek, kemudian terus ke atas. Jadi kalau boleh dirurut, yang pertama kali yang berhak menjadi wali siapa, Bu? Kekerabatan bapak. Kemudian siapa, Bu? Saudara laki-laki sekandung, ya Bu ya. Kemudian yang ketiga keponakan laki-laki sekandung, begitu ya. Kemudian yang keempat paman laki-laki sekandung. Kemudian yang kelima sepupu laki-laki sekandung. Kemudian yang keenam kakek, ya, kakek, dan terus ke atas. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Bolehkah menikahkan seorang perempuan walinya bukan wali yang paling dekat? Nah, gitu. Bolehkah perempuan menikahkan walinya dengan wali yang paling, bukan wali dengan yang wali yang paling dekat? Seperti misalkan ada perempuan menikah, walinya adalah saudaranya, padahal bapaknya masih ada. Nah, ini gimana? Maka jawabannya adalah tidak sah akad jika wali yang menikahkannya selain yang lebih utama darinya, padahal dia hadir, ya, padahal dia ada. Dan ini mazhab Syafi'i Hambali, nggak boleh. Misalkan bapaknya masih ada, yang menikahkan pamannya, nggak boleh. Bapaknya masih ada, yang menikahkan saudaranya laki-laki, nggak boleh. Ya, la nikaha illa biwali. Ini berarti nanti akadnya tidak sah, ibu. Akadnya tidak sah. Nah, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana kalau seandainya perempuan mau menikah, sedangkan di daerahnya tidak ada wali perempuan karena dia jauh dari negara Islam. Seorang wanita jika tidak memiliki wali dan dia berada di negeri yang di dalamnya tidak ada hukum Islam, ya, maka para ikhwah, yang menjadi walinya adalah pemimpin markas Islam yang ada di tempat tersebut berdasarkan
fatwa-fatwa para ulama kontemporer di zaman sekarang. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fal sultan waliyu man la waliyah. Maka sultan yang berwenang wali bagi siapa yang tidak memiliki wali. Wali bagi siapa yang tidak memiliki wali. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Boleh bagi permasalahan selanjutnya, boleh bagi seorang perempuan untuk mengizinkan dua wali sekaligus untuk menikahkannya. Nah, gitu ya. Dua wali sekaligus untuk menikahkannya boleh, gitu. Boleh seorang perempuan untuk mengizinkan dua wali sekaligus untuk menikahkannya. Naam. Baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam permasalahan Taib. Kalau seandainya ada seorang perempuan punya dua wali, maka wali A menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki A. Wali B menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki B. Nah, ini bagaimana ini? Berarti dia punya dua suami. Paham bu permasalahannya? Ui. Paham enggak? Baik, jika ada dua wali menikahkan satu perempuan, maka lalu diketahui salah satu dari keduanya mana yang lebih terdahulu, maka akad yang lebih terdahulu sah, sedangkan akad yang datang kemudian tidak sah. Nah, itu. Jadi mana yang lebih didahulukan? Nah, Ustaz, mungkinkah seorang perempuan mempunyai dua wali? Mungkin saja. Ya, disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Abu Daud, ayyumam ra'a zawwajaha waliyan fahiya lil awwali minhuma. Wanita mana saja yang dinikahkan oleh dua wali, maka yang paling pertama dari keduanya itu yang dianggap sah. Itu yang dianggap sah. Ini. Nah. Baik. Selanjutnya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kalau walinya tidak mau menikahkan, yang disebut dengan adlul wali. Kalau walinya tidak mau menikahkan anak perempuannya ataupun saudara perempuannya, yang jelas wali tidak mau menikahkan, maka haram bagi wali untuk melarang seorang perempuan dari menikah. Kalau seandainya wali melarang seorang perempuan untuk menikah, maka perempuan tersebut berhak mengangkat perkaranya kepada pihak berwenang, agar nanti pihak berwenang tersebut menikahkannya. Nah, gitu ya. Agar nanti pihak berwenang tersebut menikahkannya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, bahwa Al-Hasan bercerita di dalam ayat, atau Al-Hasan Al-Basri ini sepertinya, fala ta'duluhunna, janganlah kalian wahai para wali melarang perempuan untuk menikah. Qala haddatsani Ma'qil bin Yasar, telah memberitahukan kepadaku Ma'qil bin Yasar, annaha nazalat fihi, bahwa ayat ini turun pada kasus Ma'qil bin Yasar. Zawwajtu ukhtan li min rajulin fatallaqaha, aku menikahkan saudari perempuanku dengan seseorang lelaki, lalu lelaki tersebut mentalakna. Hatta idza qadat iddatuha ja'at yakhtubuha, sampai jika saudari perempuanku tersebut hilang
masa iddahnya habis, maka datang lagi nih si suami, ya melamar lagi tanpa ada malu begitu, melamar lagi. Faqultu lahu zawwajtuka wa farashtuka wa akramtuka fatallaqtaha thumma ji'ta takhtubuha. Dulu aku menikahkanmu, aku menyediakan saudariku untukmu, aku muliakanmu, lalu engkau mentalak saudariku. Sekarang engkau mau menikahinya lagi. La wallah la ta'udu ilaika abadan. Tidak, demi Allah, itu tidak akan kembali kepadamu selamanya. Saudariku tidak akan aku nikahkan dengan kamu selamanya. Wa kana rajulan la ba'sa bih. Dan laki-laki ini orang yang la ba'sa bihi, maksudnya adalah orang baik-baik begitu. Wa kanatil mar'ah turidu an tarji' ilaihi, sedangkan mantan istri ini memang ingin kembali kepada mantan suaminya tadi. Maka turunlah ayat, fa anzalallahu hadhil ayah fala ta'dhuluhunna. Turunlah ayat, janganlah kalian larang para perempuan untuk menikah. Kemudian Ma'qil bin Yasar berkata, al-af'alul an ya Rasulullah. Iya, aku akan lakukan sekarang wahai Rasulullah. Aku akan nikahkan saudari perempuanku kepada mantan suaminya. Maka tidak boleh seorang wali menahan, melarang perempuan untuk menikah, ya, tidak boleh, ya, kecuali ada hal yang sangat terlarang, maka dia berhak akan hal itu. Tapi kalau seandainya tidak ada, maka tidak boleh untuk menahan akan pernikahannya. Taib. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perhatikan, ini penting. Tidak diperbolehkan menikahi seorang perempuan yang ada penghalang untuk dinikahi. Bagaimana itu? Yaitu perempuan yang masih dalam masa iddah, lalu dia menikah. Ini nggak boleh. Perempuan kalau dia ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya, dia masih dalam masa iddah. Kalau menikahi dalam masa iddah, maka tidak sah pernikahannya. Dan ini adalah dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Ya, kalau menikahi perempuan masih dalam masa iddah, tidak sah pernikahannya, baik karena cerai atau karena ditinggal mati oleh suaminya. Naam. Kita lanjut ibu. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan hukmu darbin nisa liduffi min ajli i'lanin nikah. Hukmu darbin nisa liduffi min ajli i'lanin nikah. Memukul rebana untuk pernikahan. Yustahabbu darbun nisa liduf hatta yu'rafan nikah wa yushtahar wa yakunu dhalika bainan nisa'i khassah wa la yakunu mashuban bimusiqa wa la bialati lahwin wa la aswatin mutribat. Wanita dibolehkan memukul rebana sehingga pernikahan tersebut diketahui oleh orang banyak. Ingat ya, pemukulan rebana untuk sekedar pengetahuan agar itu sudah menikah ternyata, nanti tidak ada yang melamarnya, bukan untuk konser musik. Paham Bu? Taib. Dan itu dilakukan hanya di tengah kaum wanita saja. Dan tidak dilengkapi alat-alat musik, alat-alat permainan dan suara biduan. Namun dibolehkan dengan unsyudah. Dengan unsyudah ini belum. Ini tidak boleh berarti dengan alat-alat musik. Hanya cukup rebana, ya. Duk 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 duk. Menunjukkan bahwa ini di rumah ini ada perempuan, perempuannya sudah menikah.
itu tujuannya. Bukan untuk konser musik, untuk joget-jogetan, bukan. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, perhatikan baik-baik. Terutama kadang-kadang sebagian ada yang seperti itu. Dia sudah bagus di tengah para perempuan saja, tidak ada laki-lakinya. Tapi ternyata ya bukan hanya rebana, akan tetapi konser musik sambil joget-joget, joget-jogetnya para perempuannya terlalu erotis, menarik syahwat. Di zaman sekarang zaman video, tersebarlah di tengah masyarakat. Nah, ini nggak boleh. Ya, dosa besar. Dosa besar. Itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pengertian rebana? Nah, itu ya. Apa pengertian rebana? Disebutkan oleh para ulama, rebana adalah nau'un min anwa'il ma'azif. Dia adalah salah satu macam dari alat-alat musik. Imam Ibnul Athir di dalam kitabnya An-Nihaya fi Gharibil Athar, wa hiya dufuf wa ghairuha mimma yudrabu bihi. Duf, rebana ada yang selainnya yang bisa dipukul. Nah, itu namanya adalah ad-duf. Ya, itu namanya adalah ad-duf. Nih, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah bahwa ad-duf adalah at-tar alladhi yakunu lahu wajhun wahid wal wajhu tsani maftuh. Duf adalah at-tar, yaitu rebana yang hanya ada satu wajahnya, sedangkan wajah yang lain itu tidak tertutup, gitu ya, tidak tertutup. Nah, mungkin gambarnya seperti ini, Bu. Bentar, saya carikan biar ibu-ibu paham. Nanti dikerjakan. Yang ngaku-ngaku sunnah jangan terlalu berlebih-lebihan. Mentang-mentang boleh duf, maka boleh sambil joget-joget perempuannya. Ini Bu, kelihatan gak Bu? Nah, begini. Ya, nah, tanpa kerenceng-kerencengnya. Nggak perlu pakai kerenceng-kerencengnya yang seperti ini misalkan nih. Nah, ini nggak perlu nih. Apalagi nanti dibarengi dengan tarian perut. Nggak boleh, Ibu. Ya, cukup dipukul untuk menunjukkan bahwa ini adalah bahwa dia termasuk daripada sudah menikah, sehingga tidak menjadi fitnah nanti kalau ada laki-laki datang ke situ. 6. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dan ingat sebagaimana disebutkan tadi bahwa yang memukul rebana adalah perempuan. Dianjurkan penggunaan rebana di dalam nikah untuk para perempuan. Ya, untuk para perempuan, dan tidak boleh diperdengarkan kepada para lelaki. Ya, tidak boleh diperdengarkan kepada para lelaki. Dan boleh untuk mengundang para perempuan yang memukul duf. Mengundang, misalkan menyewa tim pemukul rebana. Ya, perempuan juga tim pemukul rebana perempuan. Maka ini tidak mengapa, ya. Ini perkara yang mubah.
Nah. Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kalau sudah dipahami itu, kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Nah, sebelum itu, bagaimana hukum memukulnya para lelaki terhadap duf, terhadap rebana pada acara pernikahan ini? Jawabannya adalah diharamkan para laki untuk memukul rebana di dalam resepsi pernikahan atau walimatul urus. Dan ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan salah satu pendapat dari ulama mazhab Maliki, dan dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, ini pendapat jumhur ulama mazhab Hambali. Ya, kemudian ini adalah pilihan pendapat Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, Imam Al-Albani, dan juga fatwa dari panitia tetap untuk riset ilmiah dan fatwa kerajaan Arab Saudi bahwasanya diharamkan laki-laki memukul rebana. Ya, diharamkan pada laki-laki memukul rebana. Saya punya anak perempuan, saya sudah berniat ini akan melakukan ini. Ya, jadi yang mukul mereka saja, para perempuan, di tempat para perempuan tidak terdengar oleh laki-laki, dan cukup memukul saja, tidak perlu pakai joget-joget, pakai tari perut, nggak perlu. Ya. Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Nah, selesai. Lalu kita baca lagi. Namun dibolehkan dengan unsyudah, yaitu membaca syair-syair oleh wanita dalam pernikahan ini yang tidak diperdengarkan kepada laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma bainal halali wal haram ad-duf was-sautu fin nikah." Yang membedakan antara yang halal dan yang haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata dalam kitab Nailul Autar, hadis tersebut menunjukkan bolehnya dalam pernikahan memukul rebana dan memperdengarkan suara dengan kalimat seperti atainakum atainakum dan sebagiannya, tapi bukan dengan lagu-lagu yang membangkitkan keburukan, mengandung pujian kecantikan dan perlakuan dosa, juga mensifati pelacuran dan khamar, karena hal seperti itu diharamkan dalam pernikahan sebagaimana diharamkan dalam keadaan lainnya. Demikian pula semua hal berupa permainan yang diharamkan. Nah, ini kita sekarang membicarakan tentang membaca syair-syair, ya. Nasyid-nasyid gitu ibu, nasyid-nasyid. Maka boleh bernasyid, baik itu diucapkan sendiri ataupun rekaman, tapi harus jauh dari perkataan yang kotor, perkataan yang keji, dusta, terlalu berlebihan di dalam rayuan, cinta-cinta, harus jauh. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 224 sampai 227. Wasyu'ara yattabihumul ghawun, dan para ahli syair mereka mengikuti atau diikuti oleh orang-orang yang menyimpang. Alam tara annahu fi kulli wadin yahimun, bukankah mereka di setiap lembah itu menyimpang? Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka perbuat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini menunjukkan bahwa syair tidak berbahaya bagi orang yang beriman dan beramal saleh dan mengucapkan ucapan yang benar, dan itu adalah perkataan-perkataan yang bagus, ya, yang mulia. Bukan ucapan-ucapan yang mengandung rayuan, terlalu berlebihan percintaan, terlalu berlebihan
dan seterusnya. Ini ibu-ibu, saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian hukum zagharid lin nisa fil a'ras. Ya, ini tambahan juga. Apa itu hukum mengangkat suara? Misalkan zagharid itu kalau di dalam di dalam kebiasaan orang Arab mengatakan gitu. Nah, itu nggak boleh kalau seandainya didengar oleh para perempuan, para lelaki. Adapun para perempuan maka tidak mengapa di antara mereka, ya, karena ini suara di antara mereka tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Taib. Kemudian hukum berjoget, menari, ya. Kita bicarakan dulu perempuan di hadapan para perempuan, ya. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, boleh perempuan menari, berjoget di hadapan perempuan tanpa terlalu berlebihan, boleh saja. Dan inilah pendapat mazhab Syafi'i, dan ini pendapat Imam Ibnu Baz. Kemudian yang difatwakan oleh Lajnah Daimah, Komisi Fatwa dan Riset Ilmiah. Ya, ini tidak mengapa, ibu-ibu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Ja'a habasyun yazfinun fi yaumi 'idin fil masjid." Ada orang Habasyah yazfinun, yaitu menari zafin pada hari raya di masjid. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'tu ra'si 'ala mankibihi. Lalu Rasulullah SAW memanggilku dan aku meletakkan kepalaku di atas pundak Aisyah radhiyallahu anha. Faja'altu anzuru ila la'ibihim hatta kuntu ana alladhi ansarifu 'anil nadhari ilaihim. Maka aku melihat mereka sampai aku bosan, aku pergi. Nah, ini tidak mengapa, ya, seorang perempuan untuk melihat kepada seorang perempuan menari-nari jafin di hadapan para perempuan, karena laki-laki diperbolehkan di hadapan laki-laki, perempuan di hadapan perempuan juga diperbolehkan, karena para perempuan adalah saudari kembar para lelaki. Maksudnya hukum bagi laki-laki, begitu juga hukum bagi para perempuan. Itu kalau seandainya menari perempuan di hadapan perempuan. Nah, kalau seandainya laki-laki di hadapan laki-laki, bagaimana? Juga diperbolehkan tanpa ada terlalu berlebih-lebihan, menunjukkan kepada kewanita-wanitaan. Nah, kalau seandainya di hadapan laki-laki yang menari, berjoget, kemudian perempuan yang nonton, maka berdasarkan riwayat tadi, selama tidak mengundang syahwat, maka tidak mengapa, karena Rasulullah SAW mengizinkan itu. Rasulullah SAW mengizinkan hal tersebut. Tetapi ketika mengundang syahwat, maka dijauhi. Nah, ini urusan menari, berjoget, ya. Naam. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diperbolehkan bagi perempuan untuk mengadakan semacam hiburan, zaffah wasyar'ah. Zaffah wasyar'ah itu semacam hiburan saat walimah pernikahan, tidak mengapa, asalkan tidak masuk ke dalam penyelisihan syariat, tidak ada maksiat di dalamnya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang berkaitan dengan kegiatan saat walimatul urus, saat resepsi pernikahan, ya.
saat resepsi pernikahan. Taib. Sekarang penulis mengatakan, wahai wanita muslimah, janganlah berlebih-lebihan dalam membeli perhiasan dan pakaian berkenaan dengan perkawinan. Karena hal seperti ini merupakan sesuatu yang berlebihan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah tidak menyukainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Hendaknya kalian selalu berada dalam batas kewajaran, hindari membanggakan diri. Nah, sekarang ini berkaitan dengan walimah. Ya, walimah. Apa itu walimah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebentar. Kita berbicara tentang walimah, ya. Apa pengertian walimah? Walimah adalah makanan yang dibuat karena pernikahan. Itu asal hukum walimah. Setiap makanan yang dibuat asal dari karena pernikahan, sebab pernikahan, maka itu adalah walimah. Taib. Kemudian apa hukum walimah? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukum walimah adalah sunnah muakkadah, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama dan pendapat yang paling sahih dari mazhab Syafi'i. Ya, ada yang mengatakan hukum walimah adalah wajib sesuai dengan kemampuannya, wajib hukumnya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dan ini adalah pendapat mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan yang lain-lainnya. Hukumnya adalah wajib. Wallahu a'lam, khilaf di antara para ulama tentang walimah, yaitu membuat makanan karena sebab pernikahan, ngundangin orang, begitu ya. Waktu walimah kapan? Waktu walimah, atau kalau bahasa kita itu resepsi pernikahan. Maka waktu walimah dilakukan setelah pergaulan suami istri. Nah, itu deh. Waktu walimah setelah pergaulan suami istri. Jadi kalau seandainya akadnya jam 8 pagi, ya, sudah sah itu pernikahannya, maka kemudian suami istri bergaul, nanti jam 10 baru dia mengadakan walimah. Pokoknya setelah bergaul. Nah, itu sunnahnya seperti itu, ya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arusan bi Zainab binti Jahsh. Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi menjadi pengantin laki-laki, menikah dengan Zainab binti Jahsh, dan beliau menikahinya di kota Madinah. Lalu setelah itu beliau memanggil orang-orang untuk makan ketika sudah siang. Nah, begitu ibu. Ketika sudah siang. Nah, maka saya nasihatkan ini, kalau seandainya pernikahannya pagi, maka resepsi pernikahannya siang, gitu. Ya, sehingga walimahnya atau resepsi pernikahannya setelah bergaul. Wallahu alam. Nah, kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, apa yang dihidangkan saat walimah? Dianjurkan pada makanan walimah pernikahan adalah atas keadaan harta suami. Nah, berdasarkan keterangan ini, berarti walimah
adalah duitnya dari siapa, Bu? Dari suami. Ya, dari suami. Nah, ini mazhab jumhur. Ya, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, bahkan dinukilkan ijma atasnya bahwa, tetapi tidak ada batasan harus sekian juta, sekian puluh juta, nggak ada batasan. Akan tetapi sesuai dengan keadaan suami. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyah," yang artinya lakukanlah walimah walau hanya dengan menyembelih kambing. Ya, nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Nah, cukup kiranya, Bu. Hampir sudah 1 jam kita berbicara. Saya ingin menerima pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Nah, ada? Waalaikumsalam. Nggak kedengeran suaranya. Buka aja, Mas. Kalau menikah apa, Bu? Kalau menikah harus ada jarak bergaul, maksudnya? Begini, Bu. Misalkan akad pernikahan jam 8 pagi, ya Bu ya. Kemudian setelah itu dia bergaul, baru nanti walimah sekitar setelah dia bergaul. Semestinya seperti itu gitu loh, Bu. Akan tetapi itu kan disunahkan saja, tidak wajib. Maksudnya kalau seandainya dia melakukan sekaligus di saat di awal dia misalkan melakukan akad nikah, langsung walimah, langsung membuka resepsi pernikahan, maka tidak mengapa. Ya. Kalau lagi haid ya sudah jangan digauli, bukan sunnah doang. Ibu ini gimana? Ya? Ya. Silahkan, Bu. Tadi Ustaz bahwa sapi itu dibolehkan untuk wanita ya. Di hadapan perempuan ya, Bu? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh, jangan minta diskon deh. Musik nggak boleh, Bu. Ya, nggak boleh pakai musik. Tarian doang, japin, silahkan. Tetapi tidak boleh pakai musik. Musik haram. Meskipun ada yang mengatakan ada surat musik, tetap musik haram. Rebana aja, Ibu. Rebana pukul-pukul gitu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, Ibu, perwalian sesuai dengan al-aqrab fal-aqrab, yang paling dekat kemudian selanjutnya. Ya, bapak, saudara laki-laki, keponakan laki-laki, baru setelah itu adalah paman, paman, kemudian baru sepupu laki-laki, baru kakek, ya. Kalau seandainya seorang anak laki-laki untuk menjadi
wali di dalam pernikahan, ya, maka diperbolehkan kalau tidak ada yang tadi, ya, kalau tidak ada yang tadi, tidak mengapa. Kecuali kalau seandainya ada bapaknya, maka ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Jadi kalau saya runut ya Bu, yang paling berhak untuk menjadi wali yang menikahkan perempuan bapaknya, kemudian setelah itu saudaranya, kemudian keponakannya, baru setelah itu pamannya, kakeknya, baru setelah itu turun lagi ke anak laki-lakinya, boleh saja seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, aduh, nggak dengar Bu. Apa Bu? Pernikahan yang anaknya adopsi. Yang diadopsi anak perempuan atau anak laki-laki? Nggak kedengaran Ibu. Oh, ini pernikahannya sudah terjadi. Coba yang suaranya lebih lantang Bu Dina, coba Bu. Iya. Harus pakai suara komandan. Coba Bu. Nggak kedengeran, apalagi di sini nih banyak yang mandi. Taib, yang menikahkan siapa dulu? Bapak angkatnya. Maka jawabannya yang bapaknya yang diadopsi masih hidup enggak? Sudah meninggal. Keluarganya yang berhak menjadi wali masih hidup enggak? Enggak ada. Maka semestinya nih Bu ya, sebelum terjadi, dia mengadukan nasibnya ini ke pihak yang berwenang, dalam hal ini pengadilan agama. Nanti pengadilan agama menentukan bahwa walinya ini adalah misalkan orang tua yang mengadopsinya. Nah, semestinya begitu. Tapi kan sudah terjadi Bu. Dan biasanya kalau sudah terjadi, maka diperbolehkan oleh pihak yang berwenang. Kalau sudah pihak yang berwenang memperbolehkan, maka pada saat itu insya Allah nikahnya sah. Insya Allah nikahnya sah karena dia berlaku atas pihak yang berwenang. Ya, wallahu a'lam. Masalah dia dibinkan kepada orang tua atau bapak yang mengadopsinya, maka ini nggak ada urusan dengan pernikahannya, ya, nggak ada urusan. Yang ada urusan adalah dia tidak boleh memakai bin bapak adopsinya selama hidupnya. Dia memakai bapaknya kalau seandainya diketahui bapaknya, atau kalau seandainya dia hasil dari perzinahan misalkan, maka dia dibinkan kepada ibunya, meskipun yang mengadopsinya dari mulai lahir dia adopsi, tidak boleh dibinkan kepada bapak yang mengadopsinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man idda'a ila ghairi abi." Barang siapa yang mengaku kepada selain bapaknya, maka ini termasuk daripada dosa besar. Ya, ada hadis saya sebutkan, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu." Barang siapa yang mengaku kepada selain bapaknya dan dia mengetahui annahu ghairu abi, bahwa itu adalah bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haram. Surga atasnya haram. Nah, nggak boleh ngaku kepada selain bapaknya, ya, tidak boleh Ibu. Tetapi pernikahannya bagaimana Ustadz? Ya tadi, kalau seandainya bapak adopsinya yang menjadi wali tersebut sudah disetujui oleh
pihak yang berwenang, maka berarti secara tidak langsung pihak yang berwenang yang bertanggung jawab dan pernikahannya sah insyaallah. Tetapi dia berdosa dari sisi dia menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Itu dosa besar, Bu. Dosa besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dikeraskan, Bu. Ya. Keluarga perempuan itu tidak mengizinkan dan tidak ada yang mau menjadi walinya. Bagaimana Ustaz? Ya. Bismillah walhamdulillah. Seorang syarifah, jika yang dimaksud dengan syarifah di sini adalah ahlul bait, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian keluarga perempuan ini tidak mau menjadi wali karena dia menikah dengan orang jaba, orang yang bukan syarifah atau bukan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sedangkan si perempuan ini sudah mengizinkan dan dia suka dengan laki-laki tersebut, oleh sebab dalam keadaan seperti ini dia berhak mengangkat urusannya ke pengadilan agama. Wali hakim fas sultan waliyu man la waliyalah. Maka pihak berwenang wali bagi yang tidak mempunyai wali, dan orang tuanya berdosa dalam hal ini karena menyelisih ayat Al-Qur'an, fala ta'duluhunna, janganlah para wali melarang para anak perempuan untuk menikah, ya. Dan kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kita sebagai seorang muslim dan muslimah wajib menghormati ahlul bait karena itu perintah dalam agama kita dan pesan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal. Wajib bagi kita menghormati, memuliakan ahlul bait. Itu adalah agama bagi kita. Akan tetapi bukan berarti seorang yang bukan ahlul bait tidak boleh menikah dengan yang ahlul bait. Tidak, boleh saja menikah. Dan bukan aib apabila seorang ahlul bait menikah dengan yang bukan ahlul bait. Boleh saja menikah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan, ada seorang nenek, dia hidupnya sebatang kara. Pertanyaan, kalau dia meninggal siapa yang ngurusin jenazahnya dan siapa yang membayar biaya pemakanannya? Maka jawabannya nanti aja kalau dia meninggal. Ya, kata Budina itu aljana gratis katanya. Sudah itu ya. Baik. Kalau kita sering menyampaikan nasihat-nasihat ilmu sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah kepada grup keluarga di medsos, apakah sudah gugur kewajiban kita? Karena kalau secara langsung khawatir mereka salah paham, saya menghindarkan perdebatan dan merusak hubungan keluarga. Jazakallahu khair. Ibu, kalau bermasalah dengan orang, sampaikan langsung dengan orangnya. Jangan di medsos. Di medsos orang nggak mungkin, yang keluarga nggak lihat. Ya. Nasihat langsung pribadi, nggak apa-apa, karena kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan bahasa yang bagus, bahasa yang santun, mungkin ditraktir makan dulu dan seterusnya. Ini sebagian orang kadang-kadang berdakwah langsung cerocos-cerocos, langsung larang sana, larang sini, sedangkan di orang tersebut tidak terlalu respect dengan yang mendakwahi. Nah, ini jangan. Tetapi menyebutkan status di media sosial misalkan, ini banyak orang yang akan menginterpretasi dari nahi mungkar atau amar ma'rufnya tadi, sedangkan orang luar kan nggak paham yang dimaksud. Jadi biasakan kalau bermasalah dengan orang langsung dengan orang tersebut tanpa harus mencela-mencela kanan kiri, enggak, langsung orangnya dinasehati, gitu ya Bu. Tapi dengan bahasa yang baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kedengaran Bu suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan mungkin yang dimaksud karena suaranya nggak begitu jelas. Ada seorang laki-laki perempuan berzina, kemudian perempuannya hamil, kemudian dinikahi oleh si laki-laki tersebut dalam keadaan hamil, maka pernikahannya tidak sah. Itu pendapat sebagian ulama dan kebanyakan para ulama seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tuta' hamil, wanita yang hamil tidak boleh dinikahi hatta tadha, sampai melahirkan. Lalu kalau seandainya sudah lama Ustaz, ini laki-laki berzina dengan perempuan, perempuannya hamil, untuk menutupi aib maka si laki-laki menikahi perempuan dalam keadaan hamil. Kemudian lahirlah anak tersebut. Ini anak dilahirkan. Ini anaknya siapa? Pernikahannya tadi sah atau tidak? Maka saya lebih condong kepada pendapat tidak sah. Lalu bagaimana Ustaz? Maka perempuan tersebut melahirkan dulu, baru nikah ulang. Nikah ulangnya gimana? Ya sudah, ada 2 mempelai, ada wali bagi perempuan, kemudian ada saksi, cukup. Enggak usah pakai acara-acara di gedung lagi. Kok nikah lagi ente? Ngulang aja, ngulang doang. Enggak perlu. Ya, cukup acara kecil aja di rumah sebagai bentuk pengulangan atas pernikahan tersebut. Kemudian anaknya tadi bagaimana? Nah, anaknya tersebut adalah anak ibunya. Saya lebih condong kepada pendapat itu anak ibunya, bukan anak bapaknya. Kenapa? Karena itu hasil dari perzinahan. Tidak boleh dinasabkan kepada ibunya, kepada bapaknya. Taib Ustaz, kejadiannya begini. Saya baru tahu ini seperti ini. Sedangkan pernikahan kami sudah belasan tahun, puluhan tahun. Kami sudah punya anak. Kemudian kami sudah punya cucu bahkan. Bagaimana kejadiannya? Betul apa betul itu, Bu? Taib. Maka caranya Ibu, anak-anak yang lahir setelah si perempuan tersebut dinikahi dalam keadaan zina tetap bisa dinasabkan kepada bapaknya. Karena itu anak-anak pernikahan syubhat. Paham enggak, Bu? Beda dengan anak yang pertama tadi dinasabkan kepada ibunya. Tapi yang selanjutnya itu bisa dinasabkan kepada bapaknya, pernikahan syubhat. Ya, cucunya gimana? Sah pernikahannya. Yang lebih rumit lagi, anak-anak ini sudah nikah juga, Ustaz. Dengan yang lain-lain sah pernikahannya, nggak ada urusan. Ini yang pertama saja. Nah, baik, sudah. Kalau seandainya pun juga ini pilihan lain. Kalau seandainya Ustadz kami memilih pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa wanita yang hamil saat hamil karena zina lalu menikah maka pernikahannya sah. Kami mengambil pendapat itu, berarti pernikahan kami sah, kami tidak usah diulang. Anaknya kemudian tetap dinasabkan kepada bapaknya, maka boleh juga. Itu adalah mazhab Syafi'i kalau dia mau memilih itu. Tetapi kalau ibu tanya saya memilih pendapat jumhur yang tidak mengatakan tidak sah dan wajib diulang. Dan anaknya tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, kepada bapaknya, dinasabkan kepada ibunya. Begitu Ibu. Itu kan video saya viral tuh. Ya.
Kenapa Bu? Anaknya kalau dia nasab ibunya tidak nasab kepada bapaknya tidak dapat berarti. Enggak dapat. Itu Bu semuanya adalah menunjukkan kepada perbuatan keji. Apa Bu? Zina. Yang sekarang bermudah-mudah sebagian orang. Ya, wallahu a'lam. Kalau nikah dalam keadaan haid, sah nikahnya Bu. Cuma habis akad nikah jangan digauli, haram. Sah nikahnya, cuma dalam keadaan akad nikah, sesudah akad nikah tidak boleh digauli. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu pertanyaannya? Karena di sini ada orang mandi nih. Kalau apa Bu? Ya. Ya. Wali hakim Bu. Kalau yang tadi hasil zinanya ya Bu, bukan anak yang kedua, ketiga, keempat, hasil zinanya. Itu adalah wali hakim karena bapaknya tidak berhak atas kewaliannya. Dan itu sekali lagi saya katakan itu adalah agar orang tidak mudah berzina. Nah. Tadi Bu saya sudah jawab. Kalau seandainya dia mengambil pendapat jumhur, nikahnya batil, tidak sah karena menikahi perempuan dalam keadaan hamil. Kalau nikah batil, agar dia terlepas dari perzinahan, apa Bu yang harus dia lakukan? Nikah ulang. Tetapi, nah ini lihat, tetapi kalau dia menganggap, Ustaz saya ikut mazhab sini aja deh, Imam Syafi'i membolehkan, ya sudah tidak mengapa. Yang jelas jangan berzina lagi. Bisa dimaklumi Bu? Ya. Pengulangan pernikahan itu kalau dia mengambil pendapat bahwa pernikahannya tidak sah. Kalau dia mengambil pendapat mazhab Syafi'i bahwa pernikahannya sah, berarti tidak usah mengulang. Wallahu a'lam. Dan urusan anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya nggak ada urusan itu Ibu. Karena mereka menikah dengan sah. Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seibu-ibu. Seibu. Mahram toh? Seibu. Seibu, mahram bukan kalau saya seibu. Seibu, mahram dong. Mahram ibu. Silahkan. Ustaz, ada pertanyaan. Nah. Seorang ini menikah Ustaz, dia bapaknya belum Islam, sudah Islam Pak. Nah ini saudara-saudaranya, saudara bapaknya semua kafir Ustaz. Tidak ada yang menikahkan yang muslim. Itu bisa pakai wali hakim Ustaz? Iya. Seorang kafirah yang seorang muslimah yang baru masuk Islam, kemudian dia mendapati saudara-saudaranya adalah atau bapaknya kafir, saudaranya kafir, nggak ada yang bisa jadi wali,
maka berarti dia meminta perwalian dengan wali hakim. Wallahu alam. Ibu, ini permasalahan pernikahan yang menikahi wanita hamil saat zina itu harus dijelaskan di tengah kaum muslimin karena banyak yang tidak faham. Ya, banyak yang tidak faham. Wallah. Naam. Assalamualaikum Bang. Gimana Ibu? Sudah dinikah jadi wali sama bapaknya. Taib, yang mana ini? Anak yang mana? Anak hasil zina tadi. Dia sudah menikah diwali oleh sama bapaknya, padahal dia mengambil pendapat yang tidak sah. Betul? Atau dia mengambil pendapat yang sah pernikahannya? Nah, sudah selesai Ibu. Gitu aja repot. Mohon maaf ya Bu, biar nggak terlalu tegang. Nah, jadi Ibu begini, saya sekali lagi katakan, kalau seandainya yang sudah terjadi sudah lama, sudah beranak pinak, bercucu, bercicit, maka dia ingin mengambil pendapat mazhab Syafi'i, itu lebih ringan, tidak mengulang pernikahan, kemudian setelahnya urusan-urusannya dia mudah, tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, ya. Tetapi tetap saya katakan tadi, anak dari hasil pernikahan itu, wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat dia tetap tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Nah, kalau dia mengambil pendapat mazhab Syafi'i, berarti dia tidak perlu nikah ulang, kemudian walinya tadi tetap bisa dia jadi wali, kemudian hukum warisnya tetap dia bisa mewarisi, dan seterusnya. Tapi kalau ditanya, Ustadz pilih mana pendapat, saya lebih pilih pendapat bahwa itu tidak sah. Ya, dalam fatwa seperti ini silahkan dia ngambil pendapat yang mana dia dari para ulama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ibu? Selamatan sebelum pernikahan, apa hukumnya? Begitu? Taib, jawabannya Ibu, apa dulu yang ada di selamatan? Kalau seandainya yang ada di selamatan adalah selawatan sambil joget-joget, nggak boleh. Yang ada di selamatan apa dulu? Kalau seandainya cuma begini, Bu, Pak, saya ingin ngundang Bapak Ibu makan ya. Kenapa ini diundang makan? Ya sudah, makan-makan aja di rumah karena kami ingin melakukan pernikahan dan seterusnya. Tidak mengapa. Nanti ada salah satu orang dari yang dianggap berilmu berdoa, tidak mengapa seperti itu. Ya. Wallahu alam. Asalkan tidak ada ritual yang dikhususkan seperti pembacaan surat khusus, selawat khusus, manakib khusus. Nah, itu tidak mengapa. Wallahu alam. Silakan. Cukup? Cukup ya? Ya, ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.